Sementara ini karena keterbatasan alat. Betul. Sehingga mudah-mudahan ada nanti sorotan atau sentuhan dari pemerintah untuk membantu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Revolusi Channel, dan kita sekarang sedang berkunjung ke salah satu tempat yang beliau sangat luar biasa dan sangat kreatif ya, dengan karyanya yang saya pegang hari ini sekarang. Dan ini terbuat dari batok kelapa dan kemudian disulap menjadi kendi yang menjadi bahan atau alat khas orang Sasak. Dan ini sangat menarik dan semua pasar sudah meliriknya, dan kita ingin berdiskusi, berdialog, berbagi inspirasi bersama orangnya langsung, dan kita sudah bersama beliau. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Ya. Dan beliau adalah orangnya yang langsung memproduksi kendi yang terbuat dari batok kelapa ini. Dan saya pikir ini adalah suatu karya yang sangat mahal ya Bang, karena banyak sangat ramah lingkungan dan banyak yang tertarik tentunya, apalagi dengan khasnya yang kayak alat minum orang Lombok Sasak. Iya. Ya, ini sangat mahal karya, dan saya ingin mengajak Abang untuk kemudian berbagi cerita nih. Bagaimana awal mulanya kok bisa dapat ide yang dari batok kelapa ini Bang? Ya, jadi awal mulanya dulu kita memang berangkat dari lampion atau lampu. Lampu pohon. Tapi secara dadakan kita punya inspirasi untuk membuat kendi, karena kita pikir ini adalah bahan setengah jadi yang memang sudah bulat walaupun tidak rata bulatnya. Betul. Nah, sehingga ini memang bentuk kendi ini adalah suatu tradisi yang memang harus kita lestarikan. Betul sekali. Nah, termasuk juga dengan alang ini. Ya. Alang ini adalah khas Sasak. Benar-benar. Khas Sasak yang kalau berdampingan dengan kendi ini akan sangat legendaris. Betul sekali. Dan ini juga bahannya tidak cepat patah, sehingga tujuan kami mengolah limbah tanpa merusak alam. Benar sekali, ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, dan bukan hanya sebagai hiasan, tapi bisa juga sebagai tempat atau wadah air minum. Betul. Air minum, kopi, teh, karena ini juga bahannya dari bahan yang tahan panas, tahan dingin. Betul sekali. Ya. Nah, jadi gimana awalnya pas pembuatan inilah? Apakah ada yang mengajarkan atau mungkin dari ide sendiri langsung Abang? Ide sendiri. Murni dari ide Abang sendiri, dari ide tanpa sendiri. ada pelatih atau mungkin guru Tidak yang ada. Oh, nggak ada ya? Nah, Tidak ada. Bagaimana ini kok bisa dapat ide seperti ini Bang? Ya, karena memang saya tidak punya jiwa seni yang cukup tinggi. Hanya saja saya lihat dari hasil kerajinan daripada keturunan kita di dusun ini, terutama yang sebagian besar membuat gerabah dari tanah liat. Oh, ingin menampilkan yang berbeda ya? Menampilkan yang berbeda. Jadi saya lestarikan, saya kembangkan yang dulunya orang tua kita di sini memakai tanah liat. Sekarang saya coba memakai limbah yang tidak cepat patah. Betul dari sekali. Bahan batok kelapa untuk dikembangkan ulang. Jadi ini mungkin tidak termasuk gerabah, hanya saja kerajinan begitu. Betul ya. sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga bagi masyarakat banyak, itu harapan kami. Betul sekali. Ya. Nah, yang menarik ini Bang, ini kan katakanlah baru di Lombok ini baru satu-satunya ya, meskipun ada banyak yang mulai mengikuti, tapi tetap Abang adalah sebagai orang yang mulai duluan atau pertama yang kemudian sudah dikenal sampai kemana-mana ya. Nah, jadi bagaimana ketika kemudian promosi awalnya? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan atau bagaimana? Mungkin ini kok begini begitu, atau ini nggak baik, nggak bagus. Ada nggak
respon-respon yang begitu di masyarakat? Iya, banyak. Jadi kaitan dengan sorotan atau lirikan dari berbagai pasar, Betul. alhamdulillah banyak. Dan kalau masalah kritik atau saran, memang sengaja saya mencari kritik, menjadi saya rubah menjadi saran untuk saya. Betul. Jadi saya pancing kritik untuk ilmu saya. Betul sekali. Jadi kadang-kadang di saat saya pemasaran, sengaja saya membawa yang lebih yang terjelek. Hasil pembelajaran saya itu yang saya bawa, sehingga nanti akan ada masukan-masukan Betul sekali. dari orang yang saya jumpai, orang yang saya temui. Nah, ini harus begini. Oh ya, nah, baru kita rubah begitu. Sehingga satu persatu ilmu itu akan kita dapati dari konsumen yang melihat, memegang, bahkan memakai produk kita. Betul. Nah, sehingga orang yang sudah membeli produk kita nanti akan ada masukan-masukan setelah dia pakai. Misalnya lemnya tidak tahan air, cepat kebuka. Nah, segera kita ganti lemnya. Apa yang harus kita pakai, lem merek apa yang harus kita pakai, yang tahan panas, tahan dingin, yang ramah lingkungan, begitu. Betul sekali. Yeah. Ya, sangat luar biasa sih ya, ide dari diri sendiri yang kemudian diaplikasikan, dituangkan dalam sebuah batok kelapa, dan ini sangat menarik, dan bahkan saya sendiri sangat suka dengan karya ini begitu kan. Dan kira-kira kalau yang begini ini berapa, Bang? Kalau itu biasanya saya jual kemarin itu 100.000, tergantung dari besar kecilnya. Oh, tergantung ukuran ya? Ya, tergantung ukuran. Nah, kalau kalau yang ini yang berapa? Ukuran mini, sekedar miniatur saja, tidak bisa dipakai Iya, untuk wadah air minum. Ya. Jadi kalaupun dipakai paling cuma setengah gelas isinya. Ya. Untuk hiasan itu ya? Untuk hiasan bisa ditaruh di lemari sebagai hiasan, apa istilahnya, miniatur lah begitu. Kalau ini bisa juga di tempat tamu sebagai tempat suguhan air kopi, air teh bisa, air dingin juga bisa. Betul. Karena menurut salah satu teman, katanya kalau kita taruh air minum di dalam batok kelapa bisa menyerap sel-sel kanker. Jadi ada khasiatnya juga ya? Ada khasiatnya, katanya. Wallahu alam apakah itu mitos atau bagaimana, yang jelas begitu penyampaian dari beberapa teman-teman. Karena ini bagian terkeras dari pucuk pohon kelapa. Benar sekali, benar-benar. Nah, kira-kira dari ini perlu dikasih tahu ke pasar juga ini, Bang. Kan biasanya kalau apalagi masyarakat sekitar begitu kan, sesama orang Lombok sama orang Sasak ini biasanya tidak menghargai karya seni begitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang membuat produk ini mahal begitu? Apakah karena proses pembuatannya yang cukup rumit, atau mungkin karena langkanya bahan baku, atau bagaimana? Karena memang biasanya ya karya-karya seni itu mahal karena satu, karena nilai seninya begitu kan? Ya. Terus karena proses pembuatannya ruwet. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bang? Apakah termasuk di sana bagaimana? Sebenarnya membuat mahal apapun produk itu dari ilmu. Ilmunya ya? Ilmunya. Betul sekali. Jadi kadang-kadang orang banyak pohon kelapanya, batoknya tinggal dipecahkan aja, diambil isinya. Pernah tidak terlintas dalam pikirannya untuk membuat sebuah kendi atau sebuah teko dari bahan batok? Nah, betul sekali. Nah, itu adalah ilmu. Betul sekali. Jadi yang kedua prosesnya. Kalau prosesnya tidak terlalu ribet-ribet amat sih. Cuman ya ilmunya itu yang sudah ilmunya, idenya yang mahal ya. Nah, ide yang mahal. Nah, kira-kira nih, Bang, selama ini sudah berapa tahun menggeluti karya seni ini? Sebenarnya masih baru, sekitar 5 bulan. Baru 5 bulan baru ya? 5 bulan, dan alhamdulillah peminat, pembeli dan pemakai itu sudah alhamdulillah banyak. Sudah banyak ya? Ya, cuman harapan kami ke depannya bisa diikuti oleh warga sekitar. Betul. Biar kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Betul gitu. Sekali. Terutama ya. Ya. Nah, kira-kira respon dari pemerintah misalkan, karena ini kan bisa katakan ini adalah salah satu bentuk UMKM. Ya. Nah, selama ini nih, Bang, apakah ada sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk UMKM Abang ini sendiri? Karena ini saya pikir sangat mahal untuk kemudian diapresiasi begitu sama pemerintah. Ya, itu harapan kami ke depan, biar dilirik, disorot sama pemerintah. Betul. Terkait.
Tapi untuk sementara ini masih belum ada sama sekali. Karena memang kita masih merintis dan mudah-mudahan kedepannya bisa dilirik atau dibantu. Karena memang kami terus terang hanya memakai 2 alat, yaitu gerinda sama bor. Oh, baru 2 alat itu, Baru Bang. 2 alat. 2 alat bisa menciptakan sebanyak produk ini ya. Iya. Luar biasa. Nah, kira-kira ini siapa tahu bisa didengarkan sama pemerintah setempat ini. Kira-kira butuh apa saja yang paling urgent untuk kemudian mensupport proses pembuatan produk yang lebih banyak lagi. Yang saya sangat kepingin, yang sangat saya butuhkan itu adalah mesin scroll saw. Di mana scroll saw itu mesin yang kayak mesin jahit itu, dan apabila nanti itu sudah ada, banyak yang ingin kita buat. Contoh seperti motor GP, terus sepeda ontel, ada yang seperti ini, cuman ini kemarin kita pakai gerinda. Terus gantungan kunci, ada juga Vespa. Pokoknya kita akan buat sebanyak-banyak mungkin, sebatas kemampuan Batok Kelapa itu meniru barang-barang yang modern. Luar biasa ya. Berarti itu yang kurang hari ini. Alat yang kalau nggak salah kayak gergaji ya. Iya. Kayak begini gitu ya. Iya. Kayak gergaji yang kemudian bisa memotong berbagai macam ini kayu gitu. Iya, kayu. Dan itu saya pikir nggak terlalu mahal untuk kemudian disupport sama pemerintah. Saya pikir kalau nggak salah ada teman kemarin yang beli itu, Bang. Sekitar 2-3 jutaan katanya. Iya, ada yang tanggung itu yang ukurannya tidak terlalu besar, itu harganya 1.500.000. Nah, malah ada yang lebih Murah murah. sekali. Nah, maksudnya kan semoga saja nanti pemerintah ya, atau siapapun yang mendengarkan nanti ini untuk kemudian menyampaikan ke pemerintah yang tentu ada kaitan dengan ekonomi kreatif begitu. Nah, untuk menyampaikan harapan dari abang kita ini, karena memang bagaimanapun, Bang, support itu sangat penting. Support dari berbagai kalangan untuk kemudian bisa berkarya lebih luasa lagi, untuk bisa menciptakan produk yang lebih banyak lagi begitu. Oke, Bang. Nah, kira-kira pasar yang sudah dijangkau sampai hari ini sampai mana, Bang? Apakah sudah sampai hanya lokal saja ataupun mungkin sudah internasional atau bagaimana, Bang? Memang untuk sementara ini masih pasar lokal, karena kemarin alhamdulillah sempat ikut kurasi di Disperindak Provinsi. Alhamdulillah masuk 5 besar di kelas internasional. Dan produk ini sudah ada yang dibawa sebagai sampel untuk ke Turki, Ke luar negeri. luar negeri. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Dan Amin. mudah-mudahan ada donatur-donatur dari luar negeri yang ingin menyupport, ingin kerjasama, Betul. atau ingin memesan produk kami. Karena memang ini harapan kami sebagai pegangan hidup kami Betul. ke depannya. Betul. Karena ini menurut kami, pertama bahan baku tidak terlalu langka. Ya, benar sekali. Yang kedua, di sini tradisi kita sebagai orang Sasak Lombok ini setiap bulannya, bahkan setiap minggunya kita istilah begawi atau pesta. Betul, Nah, di betul, sanalah kita ambil kesempatan untuk ngambil batok kelapa sama orang begawi. Betul, betul. Ya, artinya di samping juga bisa memproduksi dari batok kelapa, dan juga kita kenal karena saya pikir banyak sekali batok kelapa yang tidak terpakai, bahkan sampai menjadi sampah begitu, mengganggu penglihatan kita. Nah, kemudian dengan adanya produk dan karya hari ini itu bisa meminimalisir lah harapannya ya ke depannya. Apalagi nanti kalau bisa produksi dengan volume yang lebih besar begitu kan. Nah, kira-kira ke depannya ini, Bang, apa yang mau diciptakan selain dari produk yang sudah ada di depan kita ini, Bang? Sebenarnya kalau saya sudah punya alat, saya ingin membuat tas dari batok kelapa. Insya Allah bisa. Betul. Terus jam dinding dari batok kelapa. Tempat tisu kotak dari batok kelapa. Oh, bisa juga itu? Iya, bisa. Terus handy teaser dari batok kelapa. Piring. Ada juga mangkok yang seperti ini, tapi bukan tidak teratur bulatnya seperti ini. Bisa kita bulatkan. Itu karena alat ya. Alat. Kurangnya alat ya. Iya. Jadi kalau sudah ada alat itu, semua bisa kita buat. Betul sekali, betul. Iya. Ya, lagi-lagi ya,
eh, pemirsa atau viewers yang lagi menonton. Jadi abang kita ini lagi kekurangan alat. Maksudnya biar kedepannya bisa mengembangkan usaha ini, karya ini untuk menjadi karya yang lebih besar dengan menghasilkan produk yang lebih banyak, lebih lengkap begitu, tentu harus disupport dengan alat tersebut begitu. Dan memang banyak sekali yang sangat potensi untuk kita buat ini bang. Seperti salah satunya ya dari meskipun dengan alat bambu misalkan dari sedotan gitu, karena kita di kawasan pariwisata ini bang. Jadi tentu nanti pariwisata ini kan membutuhkan produk yang ramah lingkungan, dan saya pikir terutama Pemprov ini bang sangat mensupport untuk kemudian apapun hal yang kita gunakan di rumah itu untuk berjenis ramah lingkungan. Nah, kira-kira ada nggak harapan ke depan untuk kemudian bisa melengkapi untuk ke sana, Bang? Biar bisa apapun yang mereka butuh di sini ada dengan versi batok kelapa maupun bambu gitu misalnya. Iya, ada. Memang sempat kami terpikir ke sana membuat sedotan dari bambu. Terus yang kedua membuat garpu dan sendok plus sumpit. Betul. Dari pohon kelapa, dari pohonnya ini, dari pohon aren juga bisa, bahkan dari batok kelapa juga ada. Betul. Sendok sama garpu. Betul. Nah, pernak-pernik ini menurut saya masih banyak kekurangan. Dari piring tinggi belum ada, terus tempat sabun, terus shower. Kepingin saya buat shower juga ya biar kelihatan lebih unik. Betul. Iya, karena saya pikir yang begini-begini bang, pasarnya sebenarnya lebih ke lebih ke pariwisata memang. Karena memang orang-orang dari luar negeri, tamu-tamu asing itu memang sukanya yang masih natural. Yang masih estetik begitu kan, yang memang ya seperti inilah. Dan kedepannya memang harus disupport dengan masyarakat maupun pemerintah setempat begitu kan. Ya, jadi begitu sahabat-sahabat maupun teman-teman yang lagi menonton hari ini. Dan mungkin nih bang, apa yang harapan terbesar nih ke depan bang, biar bisa mengembangkan usaha abang ini atau karya abang ini, atau yang belum dicapai hari ini begitu? Harapan saya yaitu tadi, jika kami sudah lengkap peralatan, insya Allah kami juga bisa merekrut karyawan, terutama adik-adik yang masih nganggur. Betul. Nah, bisa juga ngamplas kan nantinya. Betul. Setelah ada mesin amplas, mesin scroll shoe, kita bisa rekrut mereka. Betul. Untuk mengurangi pengangguran, untuk mencari sebagai pegangan hidup juga. Betul. Karena saya rasa ini kedepannya akan sangat menjanjikan sangat menjanjikan. Betul. Karena mengingat wilayah kita ini adalah wilayah pariwisata terbesar. Benar sekali. Nah, sehingga apa yang tidak ada di Lombok Tengah semuanya ada. Nah, insya Allah mudah-mudahan Lombok Tengah menjadi Lombok Tengah yang UMKM terbaik di seluruh NTB, khususnya pada umumnya di seluruh Indonesia. Betul sekali bang. Ya, memang sangat menarik ini terkait dengan karya seni, dan tentu sangat mahal harganya. Dan teman-teman, harapannya kita itu ketika berhadapan dengan karya seni itu tentu tidak menyamakan dengan kayak buatan mesin begitu ya. Kalau plastik buat begini kan gampang, tinggal dicairkan, tinggal dipanaskan dan dibentuk selesai. Tetapi ini kan beda bang. Dan jangan samakan lah. Nah, biasanya kan yang merusak pasar itu orang-orang yang tidak support. Masa hanya batok kelapa kok harganya sampai ratusan ribu, sampai 150.000 biasanya. Nah, tetapi ini kan berbicara kita karya seni. Nah, apalagi seperti tadi tuh bang, ide itu kan mahal, ilmunya itu mahal gitu. Dan ini dampaknya sangat banyak sebenarnya. Dari segi lingkungan ini bisa mengurangi angka produksi sampah yang sangat besar tentunya dari kelapa ini. Ya begitu. Betul. Ya bang. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi bang? Cukup itu aja. Mudah-mudahan pemerintah bisa melirik, menyorot
menyupport betul. peralatan yang kami butuhkan, ya seperti scroll saw atau mesin bubut kayu. Itu aja. Kalau ada mesin bubut kayu, lagi-lagi limbah kita akan proses seperti pangkal bambu atau kayu-kayu bekas yang memang tidak terpakai, itu bisa kita buat menjadi pernak-pernik yang cukup berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Betul. Nah, dalam artian kita buat gelas, kita buat sendok dan lain sebagainya, karena ini hanya beberapa item saja yang bisa kami bentuk untuk sementara ini karena keterbatasan alat. Betul. Sehingga mudah-mudahan ada nanti sorotan atau sentuhan dari pemerintah untuk membantu kami Betul. dalam peralatan. Iya. Mungkin ini yang terakhir Bang, untuk pertanyaan ini kan, ini berbicara tentang UMKM yang ada di desa, salah satu desa yang namanya Desa Bunder ya. Ya. Nah, bagaimana, apakah pernah nggak ditawarkan oleh BUMDes misalkan untuk kemudian membesarkan usaha ini, karena BUMDes itu cukup besar loh. Ya. Biaya yang 30% dari dana desa yang diberikan setahu saya. Iya, masih belum pernah. Oh, masih belum? Pernah, ya. Nah, ini Pak Kades harus ini. Pak Kades ini jangan sampai kelewatan ini. Ya. Karena ini sangat besar jika kemudian bahkan nanti tidak akan hanya cukup di sini saja kalau bergabung sama BUMDes ya, Bang. Ya. Tapi akan lebih besar seperti yang tadi bubut, bisa menggunakan bambu sebagai bahan baku dasarnya begitu kan, sama batok kelapa. Nah, saya pikir sangat baik jika kemudian nanti bisa direkrut oleh BUMDes dan dikembangkan secara maksimal. Atau mungkin ada harapan juga untuk ke situ, Bang? Sangat-sangat berharap kepada pemerintah desa untuk menyalurkan sedikit dana BUMDes itu untuk permodalan alat. Nah, biar alat itu milik BUMDes, tapi mengizinkan kami untuk pakai. Tapi kalau saya pikir hal-hal semacam itu akan banyak yang akan menuntut. Karena saya lihat masyarakat Desa Bunder ini banyak sekali yang berpotensi untuk membuat kerajinan-kerajinan yang lain, sehingga mudah-mudahan mereka juga bisa dilirik, yang nantinya kita bisa menyatukan kerajinan kita di satu wadah. Betul. Misalnya nanti kita akan dibuatkan arsop misalnya Betul, di desa, dananya dari BUMDes begitu. Sehingga mulai dari tempat tembakau, terus topi, dan lain sebagainya bisa dikumpulkan di sana. Yang apabila nanti kalau ada tamu yang datang membeli, tidak boleh langsung ke pengrajinnya, sehingga harus melalui desa, karena kita akan bangun komitmen sama desa jika diizinkan sama kepala desa. Nah, itu bagus. Malah akan lebih mengangkat potensi Desa Bunder ini. Ini harus didengar sama Pak Kades Bunder. Kemarin kita sempat podcast juga sama beliau. Nah, artinya kan sangat menarik gitu jika kemudian Desa Bunder ini punya khas sendiri. Siapapun yang pernah mampir ke Bunder, jika tidak bawa kendi ini misalkan, nah berarti dia nggak sah, nggak soheh lah, berarti bohongan dia kalau nggak bawa pulang ini, nah begitu. Atau sebagai cindera mata lah begitu, sebagai oleh-oleh mereka. Nah, bisa jadi nanti BUMDes Desa Bunder membangun toko oleh-oleh dengan produk art shop tadi, art seni-seni atau karya-karya seni itu. Nah, itu sangat menarik itu. Nah, ini Pak Kades harus sampai nih. Ya. Itu sebenarnya tinggal membangun manajemen saja. Betul. Nah, sehingga kalau ada tamu yang kepingin atau memesan produk ini, langsung saja hubungi BUMDes. Nanti BUMDes yang akan menghubungi kita. Betul sekali. Menghubungi kita berapa jumlah yang harus dipesan. Kita tinggal memproduksi saja. Betul. Masalah katalog, masalah label, ya silahkan diatur sama BUMDes. Nah, kita lepas ke BUMDes, berapa harganya, silahkan BUMDes mau jual berapa. Tinggal kita produksi saja. Betul sekali. Nah, dengan cara merekrut nanti beberapa orang di satu dusun sebagai pekerja. Betul. Merekrut sebagai karyawan misalnya, atau mungkin BUMDes juga menganggarkan untuk penggajian tanpa kita menjual, tapi digaji bulanan juga tidak apa-apa. Karena satu persatu ilmu akan kita dapatkan di saat kita promosi. Betul sekali. Nah, misalnya sekarang kita promosi teko, sambil kita berpikir menimbang semuanya dari karakter kelapa itu sendiri, kita akan
bandingkan, oh cocoknya sebagai apa ini. Contoh seperti waktu saya buat ikan. Nah, jadi waktu saya buat ikan, mau dibuat menjadi gelas, tidak cocok karena ini ada apa? Tidak terlalu bulat. Betul. Dibuat mangkok juga tidak bisa. Nah, kita coba buat miniatur ikan. Iya. Ya. Dan itu sangat bagus ya. Ini ikan cupang. Nah, ada juga kemarin alhamdulillah sudah diambil sama ibu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Itu tempat polpen karakter ikan lumba-lumba yang cukup unik, tapi itu memang unlimited edition begitu Iya, ya. iya, karena batok kelapanya Iya, batoknya tidak semuanya Nggak sama semuanya begitu. Sehingga kayak kemarin itu ada pemilik bungalow, satu bungalow di seputaran Silung Belanak memesan gelas sama teko yang semua ukurannya harus sama, bulatannya juga sama. Tapi kami menolak karena memang kami tidak mampu. Ini teksturnya kan sudah alami dari sononya, sehingga kita tidak bisa memaksa untuk merubah bulatannya atau ukurannya begitu. Tidak seperti plastik, tidak seperti kayu. Kalau kayu itu bisa kita potong lagi, sehingga bisa betul-betul bulat. Tapi kalau ini dipotong lagi, malah dia akan habis karena tipis. Karena memang ya kadang sulit orang yang memahami apa itu karya seni gitu kan. Yang namanya karya seni ya bukan kita sendiri yang membuat bentuknya, tapi kita melengkapi dan menyempurnakan bentuknya sehingga terlihat menarik, begitu kan? Mungkin cukup ini ya Bang, dan ini sangat bermanfaat dan semoga nanti kedepannya bisa menginspirasi banyak orang untuk kemudian bisa berkreasi dan berkarya seni lebih banyak lagi ya. Amin. Dan mengingat kembali terkait dengan harapan abang kita ya, bahwa memang beliau ini sedang membutuhkan backup penuh dari pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten bahkan provinsi ya, untuk kemudian bisa mengembangkan karya seninya, mengembangkan usaha atau UMKM-nya. Nah, karena bagaimanapun tanpa support dari pemerintah, abang kita ini tidak akan bisa mengembangkan usahanya ya. Dan lebih-lebih harapannya untuk BUMDes ya, BUMDes Desa Bundir, semoga nanti bisa kemudian diakomodir. Amin. Dengan kedepannya nanti bisa menawarkan produk-produk yang lebih banyak lagi selain dari batok kelapa, tapi kemudian nanti membuat outlet usaha atau outlet pasar atau toko oleh-oleh yang dengan ciri khas batok kelapa dan berbagai macamnya. Ya mungkin itu saja dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih Bang atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kami dan kepada masyarakat umum. Dan insya Allah melalui video ini nanti semoga banyak orang yang akan tertarik lagi dengan produk abang ini. Ya terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.